Kita mulai jadi Minum dulu, Pak. iya, mau minum dulu. Kita yang grogi Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, baik Pak Guru. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan yang terpenting adalah semangat untuk menjalani semuanya sehingga pada hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yang sudah masuk ke pelajaran yang ke-18 insya Allah. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia bisa teguh pada imannya apapun juga ujian yang dihadapinya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah berkumpul semua orang-orang baik dengan niat baik pada waktu yang baik. Nah, mudah-mudahan kita diteguhkan semangat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup ini adalah sebuah pilihan. Pada hari, pada jam, pada saat ini kita sebenarnya bukan orang-orang pengangguran ya, tapi kita juga orang-orang yang punya banyak tugas, tapi kita bersemangat untuk memilih kegiatan belajar ini sebagai pilihan kita, sementara tugas-tugas yang lain kita jadwalkan, kita laksanakan pada waktu setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Karena itu mari kita syukuri bersama. Ibu-ibu sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dimudahkan. Mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan doa dan basmalah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, ini kita sudah mulai menapak ke pelajaran yang 18. Alhamdulillah kita bersyukur sekali pada waktu kita masuk ke pelajaran yang ke-18 ini tidak banyak, bahkan tidak ada ya, tidak ada bagian yang tak terpahami pada saat itu kecuali pada bagian awalnya, kecuali pada bagian awal. Karena itu hari ini sangat membahagiakan sekali. Apa judul pelajaran kita yang 18? Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Apa maknanya ibu-ibu sekalian? Diperintahkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Iya, bagus. Sekali lagi apa? Diperintahkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ibu Ratna pakai di ya? Iya, Pak Guru? Ibu pakai di ya? Iya. Iya, dari mana idenya, Bu? Allah memerintahkan, nggak usah deh, nggak jadi pakai di. Oh, nggak jadi pakai di. Nggak jadi pakai di ya. Hai, gitu pelajaran kita yang 18. Nah, coba mari kita amati lagi, ibu-ibu sekalian, dua kutipan ayat yang akan menjadi patokan kita pada hari ini. Kita baca sebentar, lalu kita berbagi pemahaman, lalu kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Baik. Silakan, apa makna kutipan ayat ini yang ibu-ibu, bapak sudah, ibu-ibu sekalian sudah pahami? Dicoba Pak Guru ya. Silakan. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian umat kalian mereka diseru kepada kebaikan dan mereka diperintahkan dengan berbuat baik. Gitu Pak Guru. Oke, baik. Yang lain? Mungkin Bu Ratna yang memilih, siapa yang mungkin dipilih? Dokter Muti. Sedang ada kendala, yang lain mungkin? Ibu Yudi. Bu Yuni, oke bisa. Bu Yuni silakan Bu Yun. Saya apa Bu Ratna tadi? Wal takum minkum, hendaklah di antara kalian umat mereka menyerukan kepada kebaikan dan memerintahkan berbuat baik. Kalau saya belum hafal satu-satu, Bu. Ibu udah langsung bisa. Bu Yuni masih ngandelin hafalan ya, Bu Yun ya? Dengan arti. Bahasa saya yat-u belum. Kalau khair kebaikan. Yat aku tuh dari da'a, Bu, mengajak. Ngajak. Iya. Belum bisa Pak Guru. Yang bisa aja Bu, sebisanya Bu, sebisanya. Wal takun. Bisanya baru itu aja tuh, wal takun minkum umatun. Ya, silakan. Yang sebisanya Bu. Wal takun, hendaklah di antara kalian umat. Tadi yatu itu Ibu mengajak ya, mengajak kepada kebaikan. Itu aja Pak Guru. Oke, terus berarti biar saya tandai berikutnya, biar saya tandai mana yang Ibu belum pahami. Ini kan istimewanya kalau untuk Bu Yuni, ini kan bukan pertama kali ini belajar. Ini kan istimewanya bukan pertama kali belajar yang ini. Jadi lupa Pak Guru, makanya tadi saya bilang. Nah, karena itu kemudian saya berpikir ya, yang saya pikirkan ibu-ibu sekalian, yang saya pikirkan bukan memberitahu, bukan mengajarkan saja, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana kita berhadapan dengan lupa itu. Itu yang saya pikirkan. Kalau soal bahwa ini artinya ini, bahwa ini artinya ini, saya merasa sudah saya lakukan ketika menyusun kamus. Ya, ketika menyusun kamus itu sudah diberitahu ini artinya ini artinya ini artinya ini, sudah saya lakukan itu. Ya, walaupun mungkin tidak dimanfaatkan, itu kan cerita lain ya, cerita orang sibuk ya. Maka dan itu juga Bu Yuni khususnya dan ibu-ibu, beberapa dari ibu-ibu sekalian kan juga pernah juga ini belajar materi ini bersama guru ya, bersama ustaz bahkan ya, bukan sekedar guru, bersama ustaz. Nah, maka yang saya pikirkan adalah bukan mengajarkan bahwa ini artinya ini, bahwa ini artinya ini, tapi saya ingin ya, saya tuh kepikirannya itu bagaimana supaya soal lupa itu bisa kita
coba cari solusinya gitu. Jadi Ibu kasih tahu saja yang lupa itu yang mana gitu kan. Karena saya rasa kan Bu Yuni yang paling berani berterus terang dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Ya kan enak gitu, nothing tulus gitu. Ya marahnya apa adanya gitu. Kalau yang lain mungkin ya mungkin ada jejak-jejak, mungkin ada sekat-sekat, mungkin ada ganjalan, mungkin ada halangan-halangan ya jadi kalau ada Bu Yuni jadinya enak tuh, lepas itu. Silakan Bu, yang lupa itu apa aja Bu? Mohon dibuka mic-nya Bu, biar bisa kedengaran sampai di sini. Sampai yang Bu Ratna tadi, Pak Guru. Enggak, sampai akhir aja, sampai akhir aja, sampai akhir. Saya dulu, wayak muru. Saya nggak lihat di itu Pak Guru. Atau saya wayak muru bil makruh. Perbuatan buruk. Kebaikan. Bil akmuru itu perintah. Dan perintah Ntar Pak Guru, saya ingat-ingat dulu ya sambil nulis di sini. Dan wali perintah makruh kebaikan minggu larangan membuat buruk. Selamat sore pelanggan yang kami hormati pelanggan kereta api Argo Parayangan tujuan Aeropantu serta pagi kereta api Argo Parayangan tujuan. Ini Pak Guru wa ulaika ya. Apa saya teruskan dulu ya Pak Guru ya ayatnya ya? Boleh, boleh saja, boleh. Ya, di itu bagi. Walakum minkum ummati ya'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian umat mereka mengajak ke kebaikan dan mereka mencegah dan mereka memerintahkan berbuat baik. Bayan hauna anil mungkar dan mencegah kemungkaran. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Gitu Pak Guru? Iya, oke, bagus. Oke, selanjutnya mari Bu Yuni silakan. Saya yang baris kedua ya Pak Guru, di buku aja ya. Wayak muru bil makrufi wayan hauna anil munkar. Yakmuru itu perintah. Bil munkar makruh itu buat apa, kebaikan ya, kebaikan. Wayan hauna larangan Pak Guru. Munkar perbuatan buruk Pak Guru. Oke, bagus. Terus wa ulaika itulah mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Muflihun, orang-orang beruntung. iya, oke, bagus. Itu aja Pak Guru, biasanya sepotong-sepotong. Iya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya silakan.
Boleh Bu Ratna, boleh. Bu Yuni juga boleh. Yang lain juga boleh. Ayo Bu, kalau mau saya juga mau. Bu, tunjuk lagi ya saya Pak Guru, Bu Nursiah deh. Iya, silakan, silakan. Bu Yuni penyakit. Nggak, sampai di mana aku juga tadi? Baru sehat biar fit lagi Bu. Enggak, tadi Bu Yuni sampai di mana? Aku tadi Sampai di ayat yang paling ini nih yang pertama tuh. yang mana? Yang Kuntum. Untung Bu. 104 Bu. Oh, jadi diulang dari awal. Kalau di Iya, baru ketiga. dari ulang aja dari awal deh. Ya Pak Guru boleh ya? Silakan, silakan. Soalnya tadi enggak mampu mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yad'una menyeru ila khair kepada kebaikan wa ya'muruna dan menyuruh kalian kepada perbuatan baik, kepada perbuatan baik, wa yanhauna 'anil munkar dan melarang kepada perbuatan buruk, wa ulaika humul muflihun dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Begitu Pak Guru saya Ya, menerjemahkan. oke, bagus, terima kasih ya. Yang lain silakan. Bu Nur, siapa berikutnya Bu Nur? Oh ya, saya lihat namanya dulu. Ntar Pak Guru melihat namanya belum hafal. Ibu Hartati. Ada nggak Bu Hartati? Bu Hartati. Silakan Bu Tati. Bu Tati. Di muta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau saya mengartikannya hendaklah di antara kalian umatku mengajak kepada kebaikan. Terus wayak muruna bil ma'ruf dan perintah untuk berbuat kebaikan. Itu Pak. Oke, terus? Sampai mana? Wa ulaika muflihun. Kuntumnya itu juga Pak. Iya, semua silakan semua. Ya ampun. Kuntum khairul ummatun ajri ajrijat linnasi tak muru nabil ma'ruf wa ulaika mereka itu orang-orang yang muflihun, beruntung. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Itu Pak. Iya, oke.
Sampai situ aja kan? Masih ada lagi yang lain? Kuntum hoyru umatin ajri jad linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka itu mana sih tadi? Kuntum. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Umatin ya, khairu umatin, orang-orang yang beruntung. Ajri zat linnas, orang-orang ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf artinya di antara umat untuk mengajak kepada kebaikan. Ya, Pak. Iya, oke. Udah, Pak. Udah? Oke, baik. Terima kasih. Udah, Siapa siap. berikutnya? Ditunjuk, Bu. Siapa lagi ya? Di sini ada Bu Susi, di daftar hadir ini ada Ibu, ada Bu Bu Siti. Eti, ada Bu Umu Hairul. Masih yang Khusus- lama ya, Pak? Masih yang dari pertama ya, Pak? Iya. Dari Iya. pertama boleh, dari kedua boleh, ketiga Dari yang juga kedua. boleh, keempat boleh, kelima boleh. Silakan. Yang pertama, hendaklah di antara kalian umat menyuruh segolongan orang berbuat kebaikan. Mereka hendaklah di antara kalian menyeru segolongan orang kepada kebaikan. Dan Mengajak kebaikan, dan mereka menyuruh mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalian adalah sebaik-baik umat. Pak. Terus yang kedua, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian menyuruh bagi kebaikan dan mencegah keburukan, sekiranya kalian beriman kepada Allah. Sekiranya kalian beriman kepada Allah, tentulah itu menjadi adalah hakim kitabnya. Tak muru tahan. Kalian benar-benar sebaik umat yang dikeluarkan bagi manusia, menyuruh kebaikan, akan mencegah kemungkaran. Dan kalian beriman kepada Allah. Udah, Ustaz. Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Berikutnya siapa? Satu lagi Bu Eti, belum ada Bu Eti di sini.
ada Bu Lucy, ada Bu Susi. Tunjuk Bu Sri. Bu Sri ditunjuk, Bu Sri. Kan udah tadi. Udah tunjuk yang lain. Oh, yang lain. Bu Nursyah udah, Bu Nursyah. Udah, di sini ada Bu Susi, ada Bu Lucy, Ya, Bu ada Bu Susi, dah, Eti di yang daftar. belum aja deh Bu Susi atau Bu Susi bisa. Ada suara Bu Susi. Bu Masih di Eti, jalan Bu Susi. Bu Eti. Ini di jalan semuanya. Sudah habis? Bu Susi enggak kedengeran. Ya, saya coba deh. Bu siapa nih Bu? Berarti Bu Eti. Ya, Bu Eti. takunu minkum umatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wal aula ika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mereka melarang kepada kemungkaran. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Terus sampai situ aja kan Pak? Sampai selanjutnya boleh, sampai selanjutnya. Dapat habis Bu. Sampai Tadi itu aja belum deh Pak. selesai. Yang lain yang belum siap. Oke, bagus. Yang lain? Lain, Bu. Tinggal Bu Lucy ada di daftar. Sekiranya beriman. Oke, baik. Jadi setelah ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sekalian tadi mencoba menunjukkan pemahaman terkait dengan dua kutipan ayat Ali Imran 104 dan 110. Ada tidak yang ibu-ibu sekalian belum pahami? Artinya seluruhnya sudah Pak Guru, tapi nyusunnya Enggak, ini soal susun mah, soal lain ya, soal susun mah soal lain. Yang mengenai ini Pak, yang mengenai walau amana ahlul alkitabi Iya. lakana khairon lahum. Minhumul mu'minuna wa aksarohumul fasikun. Iya, baik. Bagaimana Ibu? Apa kendala yang Ibu hadapi untuk memahami ayat tersebut? Yang dimaksud itu ahlul kitab itu siapa gitu Pak? Yahudi dan Nasrani, Ibu. Oh. Jadi sekiranya jika itu ahli kitab itu beriman gitu ya Pak? Iya. Itu maksudnya sekiranya ahli kitab itu beriman gitu. Maksudnya gitu? Iya, bisa. Lebih baik gitu. Iya, baik. Lebih baik di antara mereka orang-orang beriman. Apa ya? Orang-orang beriman akti aksarohum. Kebanyakan mereka paling banyak yang apa ya? Menunjukkan apa?
mereka menunjuk ke mereka kebanyakan orang-orang fasik gitu, Pak. Iya, oke, bagus. Itu yang dimaksud begitu, Pak. Bisa dimaksud begitu, bisa. Oke, kita ulangi lagi. Ibu-ibu sekalian, setelah tadi ibu-ibu mencoba untuk menunjukkan apa yang sudah dipahami, akhiri tadi ada Bu Sri Lestari yang menunjukkan, memperlihatkan pemahamannya kepada kita. Apakah ada yang masih terkendala bagi ibu-ibu sekalian di dalam memahaminya? Apa masih ada? Lakana Pak Guru. Iya, baik. Apa, Bu? Lakana. Mm-mm. Soalnya pemikiran saya dengan terjemahan yang di buku kayaknya kok saya belum dapat Di dari buku mana ya. diterjemahin apa, Bu? Kalau di buku tentulah tentu kalau saya menerjemahkan mungkin kalau terjemahan pemahaman saya nggak sampai ke situ. Di buku diterjemahkan tentulah ya? Iya, tentulah. Tentu, enggak pakailah tentu. Tentu, iya, baik. Ini untuk memahami sehingga di situ ada makna tentu harus dikaitkan dengan ini, lau. Lau sekiranya. Jikalau. Iya, Lau. jika. Gitu. Pasti jadi Ustaz ya, Pak Guru. Jadi pastilah, jikalau terus pasti gitu Pak Guru ya. Bisa. Kalian jadi pasti. Bisa. Sama dengan kita berkata, jika engkau belajar, maka engkau pasti. Jika engkau belajar, kan bisa ya ide sederhananya. Ya. Jika engkau belajar, engkau pintar. Kan bisa, itu ide-ide sederhananya. Jika engkau belajar, maka engkau pintar. Jika engkau belajar, pasti engkau pintar. Jika engkau belajar, tentu engkau pintar. Ya, Pak Guru. Itu jadi untuk memahaminya itu sampai di sini. Iya, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya, baik. Pak Guru ya. Bagaimana? Saya coba ya. Silakan. Saya coba. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jikalau ahli kitab itu beriman, pastilah bagi mereka itu baik. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Akan tetapi mereka sedikit dari mereka yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Iya, bagus, itu keren tuh Bu Ratna ya. Bagus. Ya, yang lain sudah? Jadi sampai tetap itu sampai pertanyaannya jawabannya tidak gitu. Sampai jawabannya tidak baru kita akan pindah ke kegiatan berikutnya. Saya ulangi lagi. Ibu-ibu Bapak sekalian, ya Bapak nih kalau ada yang nonton nanti nih, Ibu-ibu, setelah tadi mencoba untuk memahami ayat yang sedang kita kaji ini, soal nanti kita lupa, mah itu mah biasa, nggak usah disedihkan gitu mah. Soal nanti, jangankan nanti Pak Guru nih, begitu tutup Zoom aja udah lupa, biarkan aja kalau soal itu. Tetapi yang saya tidak bisa biarkan adalah ibu-ibu masih bersama saya, lalu ibu-ibu tenang ketika nggak bisa. Itu bagi saya sih problem. Sedih saya gitu. Iya. Sedih saya. Saya itu inginnya ketika kita bersama itu sampai bisa, bahwa nanti kita lupa, nah itu makan kita biasa begitu. Karena memang usia, karena faktor ini, faktor itu dan sebagainya. Ya. Bahwa saya paham Pak Guru, tapi belum tentu benar, nggak apa-apa. Karena saya juga kan nggak biasa ngurusin mana yang salah dan mana yang benar. Yang biasanya saya urusi itu adalah ilmunya bagaimana.
Gitu. Pemahamannya bagaimana, landasannya bagaimana, sehingga ibu-ibu menyatakan memahami demikian. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Itu lagi Pak Guru, Silakan. di sini kan wal takum minkum ummatun. Di buku sebagian ya, ada di antara segolongan umat yang kalimatnya ummatun, minkum ummatun. Bunyi akhirnya tanwin dumatain. Nah, di sini ada kuntum khairu ummatin. Di sini diterjemahkan hanya umat. Nah, memang bunyinya juga memang ada yang membedakan bunyi akhir ini jadi dihilangkan segolongan itu atau gimana Pak Guru? Di sini di ummatun kan segolongan umat. Di sini ummah aja, umat. Diummatin. Di atas ada kata segolongan gitu ya? Iya, Kalau di bawah tidak ada segolongan begitu ya? tidak ada. Baik ya. Bahasa Indonesia kalau segolongan itu maknanya apa? Sebagian ya. Maksudnya Sebagian. sebagian. Ibu masih ingat ilmu kita untuk menunjukkan makna bagian? Min itu ya. Min. Min terus diikuti apa? Bagian. Lupa lagi Pak Guru. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang ingat untuk memaknai ya, untuk memahami makna bagian atau sebagian itu apa ilmunya? Min diikuti diikuti apa ilmunya? Diikuti jamak, diikuti banyak. Apakah ada di situ? Ada. Yang mana? Ini dia. Ada min dan ada kum. Kum itu adalah bentuk jamak dari ka, ya. Berarti di situ menunjukkan minnya mengindikasikan makna sebagian. Sedangkan di bawah tidak ada minkumnya. Sudah bisa dipahami, Bu Nur? Bisa. Iya, baik. Ya, selanjutnya dengan pertanyaan yang sama. Ibu-ibu sekalian, apa ada yang belum terpahami dari apa yang sedang kita bahas ini? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Oke, baik. Nah, sekarang siapa yang saya bisa minta bantuannya? Kita bergiliran ya. Kita akan bergiliran untuk berbagi pemahaman, berbagi informasi terkait dengan apa yang ada di dalam ayat ini sampai selesai. Nah, mungkin siapa yang pakai laptop di sini ada? Pakai sih Pak Guru tapi nggak bisa ngapain. Pakai, Pak. Jadi Bu Sri Lestari bisa lihat semua teman ya, Bu? Iya. Ya, sehingga nanti ketika saya tanya ke Bu Sri Lestari, berikutnya siapa, Ibu bisa bantu saya ya. Tapi nggak semuanya tampak, Pak. Kenapa? Nggak semuanya tampak di sini. Digeser, Bu, digeser. Bisa nggak Ibu geser? Ada yang tampak sebagian, kalau Ibu geser ke klik yang ke sebelah kanannya nanti akan tampak lagi, Mana nggak ada nih. Atau kalau Ibu klik kata partisipan, nah itu lebih gampang. Baiklah, saya ikuti aja ya, saya ini. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama yang akan bercerita tentang apa yang ada di dalam ayat sedang kita kaji. Ini diskusi kita, bincang-bincang kita adalah berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau ibu-ibu nanti berada pada posisi tidak paham, tidak tahu, diberitahu saja, sehingga tidak menjadi sesuatu yang memberatkan.
Ya. Baik, kita mulai dengan potongan yang pertama. Kita mulai dengan potongan yang pertama. Wal takun. Silakan Bu Sri Lestari. Apa? Hal takun hendaklah. Iya, bagus. Itu dalam pemahaman Ibu, itu satu kata atau lebih dari satu kata? 2 kata. 2 kata. Yang pertama apa? Wa Yang kedua? takun. Lamnya nggak masuk kemana-mana, lamnya. La takun. Jadi yang pertama adalah? Wa Yang kedua? la takun. Oke, baik. Kalau ibu-ibu yang lain, Nih, apakah ini. sama pemahamannya dengan Bu Sri Lestari atau ada yang berbeda? Yang kemarin lam amr kan Pak. Dan al-takun. Lam amr kemarin tuh diserangin. Ibu-ibu yang lain sama pemahamannya bahwa ungkapan potongan pertama itu merupakan ungkapan yang terdiri dari 2 kata? Al-takun. Ya 2 Pak. Iya, Wa dan baik. al-takun ya. Oke, baik. Jadi ibu-ibu sekalian ini sebenarnya 3. Sama Lah. Yang pertama adalah wawunya. Yang kedua adalah lamnya. Yang ketiga adalah takunnya. Itu ya. Ya tambahan. Wau, lam, dan takun. Lam inilah yang pada pertemuan kita sebelumnya kita pahami ini dengan nama lam amr. Amr. Lam amr. Jadi dia punya identitas sendiri. Jadi dia punya makna sendiri yang tadi dimaknai hendaklah. Ya, kalau takunnya apa, Bu Sri Lestari? Takunnya hendak ya. Hendaknya itu di lam tadi, Bu. Kalau tendaknya itu di lamnya. Maksudnya kemana Pak? Apa yang Ibu kenali, apa yang Ibu ketahui dari takun, dari segi artinya kah, dari segi bentuknya kah, dari segi jenisnya, apa saja yang Ibu mungkin bisa ungkapkan informasi terkait dengan takun? Ya. Kalau tidak ada lagi ya katakan saja tidak ada, selesai persoalannya. Nggak ada. Ya udah Pak, itu aja. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain, apa yang diketahui dari takun? Kalian, Apa? kalian, Pak Guru. Kaliannya dari mana? Ada ide takunnya kalian? Ta, Ilmu dore ya. Ilmu dore. ta dari ta, Pak Guru. Domir ta, Terus? domir. Jadi dari kana, taka, ya Pak Guru ya. Gimana? Kata-kata kan. Takun kalian ya. Kamu, anta. Gimana? Itu ilmunya bisa jadi kalian gimana? Coba. Kamu kali ya. Tak mudore kamu. Dore. Kamu ya, Pak Guru. Baik, dari mana diduga kamunya? Anta. Dari Dari anta ya, Pak Guru. Dari anta. Apa di situ ada anta? Domir anta, domir ya. ta. Apa di Ta-nya, situ Pak. ada domir anta? Itu taknya. Tak ya tak gitu. Tak ya tak, anta ya anta gitu. Apa di situ ada domir anta? Ada. Mana? Amat. Tanya tuh bukan domir anta, Pak Guru. Bukan, ya, bukan. Kecuali kalau ibu mungkin ya, ibu-ibu sekalian, kecuali kalau ibu-ibu sekalian belajar di tempat lain bisa jadi ilmunya begitu. Bisa jadi ilmunya begitu. Tapi kalau ketika kita mengatakan domir, mohon maaf ya, kalau kita mengatakan domir, maka kira-kira inilah dia ilmunya, ya. Inilah dia ilmunya di masa lalu kita. Tapi namanya juga kita bukan satu-satunya kan. Ibu-ibu
juga kan belajar dari tempat lain, dari guru yang lain yang bisa jadi beda. Nah, ini dia. Guru, Pak Guru. Hah? Iya, Pak. Berikan guru. Pak, Anda bau, Pak. Anda bau sebelum Ini dia. Ini dia. Ini masalah nih pelajaran 4 nih. Kebetulan hari Iya, ini di Aki 1 saya dan teman-teman yang baru belajar kajiannya sampai di sini. Aduh, Jadi kemarin. kalau kita mengatakan domir yang ini nih. Yang ini. Ini dia yang kita sebut dengan domir. Ada wau Oke. dan non, Pak. Sukun. Bu Sri Lestari lagi ngomongin apa, Bu? Enggak Jadi, tahu. Tadi saya lupa. Ibu bisa gabung nggak ke sini dulu? Kita mau mengenang masa lalu bahwa Ya, kalau ya. kita mengatakan domir yang ini maksudnya semacam ini. Ada huwa, ada hum, ada ana, ada nahnu, ada anta, ada antum, dan ada juga yang lainnya. Berarti mingkum ini ya? Nah, coba ibu-ibu sekalian ada yang ingat nggak? Kalau yang begini-begini nih, yang merah-merah di sini tuh merah di kiri al-madi, satu hiji, siji sudah terjadi, berubah di kiri, namanya al-fi'lul madi. Kita nyebutnya apa dulu? Fil madhi. Fil madhi, Pak Guru. Ini yang merah-merah ini, kita sebutnya apa dulu? Penanda domir. Penanda Penanda domir. Gitu. Kita menyebutnya ini penanda domir. Ya, penanda domir. Maksudnya. Kita nyebutnya dulu penanda domir. Gitu. Mantap. Mungkin ibu-ibu di tempat lain bukan berarti keliru, bukan berarti salah ya. Cuman ya begitulah, saya mah sering bilang, nah kita pakai ilmu kita yang ada di sini aja gitu. Iya, Pak Guru. Apa tadi diskusinya? Tuh, ini takun tuh. Dari mana? Itu kan nggak ada domir anta di situ. Nah, ta itu pertanda domir. Iya. Pertanda. Penanda domir apa tak itu? Anta, Pak Guru. Anta. Dibentuk berapa tak itu penanda domir anta? 2. 2. Apakah dibentuk 2, tak itu hanya menandakan domir anta? Tidak, Pak Guru. Tidak. Kalau tidak, berarti kan ada domir lain yang ditandai juga dengan tak. Nah, makanya nggak cocok kan kita mengatakan domir anta, tak domir anta. Enggak. Enggak. Sama dengan mengatakan, tuh, bahkan itu kan bisa jadi bahwa panas itu, apalagi kalau menurut dokter ya, panas itu memang panas, tapi dia bisa menandakan banyak hal gitu. Bisa menandakan ini, bisa menandakan ini dan sebagainya. Siapa yang ingat? Tak di mudhari dibentuk 2, selain menandakan domir anta, juga menandakan domir apa? Iya. Antum. Kok Iya. Pak Guru. Antum, oke, boleh. Ya, antum. Iya ya. Antum. Iya. Yang lain? Anti. Anti, kita kalau di bahasa Arab Qurani 1 sih kita jarang ya sambil menyebut anti itu ya. Jarang ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Segera mengatakan bahwa kemungkinannya kecil kalau kita jarang sekali, hampir tidak muncul itu kalau dibentuk 2 ya. Saya tidak tahu kalau di BAKI 2 ya, adakah di dalam Al-Qur'an ayat yang menggunakan domir anti? Saya nggak tahu ya. Kalau di BAKI 1, sepengalaman saya dari awal sampai akhir nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Yang lain? Ada anta, ada antum, ada anti. Yang lain? Ana ya, Pak. Ana ya. Oke, bagus. Yang lain? Apa yang diingat? Oke, bagus. Makin banyak kemungkinannya. Semakin seru nih diskusinya. Yang lain? Oke, baik. Jadi, ibu-ibu sekalian, ini merupakan alasan yang kuat untuk kita buka lagi pelajaran kita. Ya, coba ibu-ibu sekalian tolong dibuka
bagian awal dari bukunya, ya, bagian awal dari buku, ya, yang buku ini kan kita sedang baca buku 2, bagian awal dari buku yaitu sebelum pelajaran pertama, setelah daftar isi. Iya. Nah, coba sekarang lihat konteks ayatnya. Kira-kira di situ, apakah itu takun itu merujuk ke anta atau merujuk ke hiya? Iya. Iya. Anta. Pak Guru, Gimana? anta, hendaklah di antara kamu, hendaklah kamu di antara kalian. Gimana sih? Anta, Pak Guru. Ya, bagus. Dari mana diduga antanya? Ta itu bertanda domir anta. Gitu. Ya, siapa Bukan maksudnya anta di situ? Bagian dari kalian. Dari umat itu. Bagian dari umat. Kayaknya nggak ada domirnya, Pak. Kayaknya nggak ada domirnya ya, sebab kan hurufnya cuma 3. Boleh. Tapi itu diskusinya agak mundur ya. Agak mundur atau bisa jadi agak maju. Jadi kita abaikan dulu. Kita sudah fokus ke sini aja dulu. Berhubung ini menguat. Oke. Ini anta atau hiya nih? Iya, Pak Guru. Ya. Kalau hiya siapa maksudnya hiya? Dari umatun. Siapa? Hiya tuh dia perempuan. Anti. Jadi Bagaimana dia ceritanya hiya itu perempuan ya? Hiya itu menandakan muannas. Iya bagus, betul. Hiya itu mu'annas, tapi kita nggak boleh mengatakan hiya itu perempuan, Bu. Iya, muannas. Karena nggak bisa. Saya sering mengatakan ya ibu-ibu sekalian bahwa mudzakkar dan mu'annas dulu itu saya katakan bahwa itu bukan soal arti gitu. Sehingga orang-orang kadang lucu. Anta, kamu laki-laki, nggak ada dalam bahasa Indonesia kamu laki-laki itu nggak ada. Tapi anta itu mudzakkar betul. Gitu ya. Karena kalau misalnya tadi itu perempuan, maka kalau Ibu Nur menggunakan pemahaman seperti tadi, ini kan disuruh apa ini? Disuruh berdakwah. Apa hanya perempuan yang umat ini, apa hanya umat ini, dari umat ini, apakah perempuan yang disuruh untuk berdakwah? Kan bukan hanya perempuan. Jadi maksudnya tadi gitu. iya. Iya, bukan hanya perempuan yang berdakwah. Namanya umat ini itu artinya laki dan perempuan, tapi betul bahwa ummah ini mu'annas. Nah, gitu. Betul bahwa ummah ini mu'annas, karena dia mu'annas maka cocok domirnya hiya. Iya. Nah, gitu. Bisa aja. Ya, bisa aja katanya. Oke, baik. Benar. Nah, Kejebak sama si umat itu tuh. Ya. Kejebak umat. Ya, itu dia. Jadi, hendaklah umat. Umat itu artinya apa? Segolongan ya. Umat di sini maksud itu adalah segolongan, tidak semua. Ya, tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena kemampuan kita itu kan beda-beda. Bahwa kita semua ya berada pada posisi yang sama, bahwa kita tahu kebaikan. Kita insya Allah ini kita semua tahu kebaikan. Tetapi tidak semua kita bisa mengajak orang lain melakukan kebaikan dengan cara yang menarik, dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Gitu. Sehingga sangat rasional sekali ini kalau kemudian katanya adalah sebagian di antara kalian. Dalam konteks ini memang ibu-ibu sekalian ya, kita perlu menyadari bahwa untuk melakukan sesuatu tidak cukup hanya pengetahuan tentang sesuatu hal tersebut, tapi kita juga perlu paham tentang cara untuk melakukannya. Ya, melakukan cara sama dengan dakwah juga begitu. Kita tahu semua kebenaran Islam, tetapi untuk mendakwahkan kebenaran Islam kita juga perlu tahu cara mendakwahkannya.
Karena kalau tidak, seperti yang kita alami di sebagian masyarakat kita, hanya bermodalkan ini tahu ayatnya, ini tahu hadisnya, ini tahu, kemudian dia tidak belajar cara mendakwahkannya, akhirnya orang menjadi antipati terhadap Islam. Karena apa? Karena cara mendakwahkannya, cara mengajaknya yang tidak simpati. Kira-kira begitu. Cara cara memahami, sehingga dakwah di sini dikontekskan itu adalah sebagian. Baik, ada pertanyaan di situ? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa, Bu Sri? Ya, Pak. Siapa berikutnya? Ya, Pak. Balik lagi. Bu Ratna coba. Iya, silakan Bu Ratna. Yang mana nih? Yang Putarin. berikutnya sampai di sini kita. Yad'una. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami di situ? Mereka mengajak. Dari mana diduga mereka? Iya, bertanda domir mereka. Hum. Bagus. Siapa maksudnya hum di situ? Umat. Iya. Sebagian bagus. umat, Pak Guru. Oke, ada di situ yang bermakna umat. Sebelumnya ada kata-kata umat, Pak Guru. Oke, bagus. Kalau begitu perlu nggak kita mengatakan mereka lagi? Enggak perlu. Ngajak. Oh, nggak usah. Nggak usah. juga. Oh iya, betul itu. Nggak usah gitu ya. Nah, itu yang tadi, walaupun kita tahu, tapi kita perlu cara untuk mengungkapkannya, gitu. Walaupun kita tahu bahwa yad'una di situ ada makna mereka, ada dhamir hum, tapi karena yang dimaksud mereka, yang dimaksud dengan hum di situ adalah ummah, maka kita tidak mengatakan mereka. Oke. Bagus, kita lanjutkan berikutnya. Ila khair. Kita berbagi ya Bu, biar semakin terbiasa kita berbagi ya. Kita kan nggak punya apa-apa kecuali kita ada ilmu, ada wawasan ya, kita bagi itu dulu lah ya. Mau bagi sembako belum ada kertas itunya, kantongnya belum ada. Siapa berikutnya Bu Ratna? Itu dokter Mutu kalau suaranya, enggak Bu Susi. Ila. Dokter Ila, kepada. Yang saya lingkari. Al-khair, kebaikan. Iya, bagus. Ketika mengatakan kebaikan, itu Ibu memahaminya itu bentuk berapa? Bentuk 3, Pak. Bagus. Ada pencirinya? Ada sukun di tengah, alif lam kan penanda 3, 4. Bagus. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, siapa berikutnya? Bu Yuni. Iya, silakan Bu Yun. Maaf Pak Guru, lagi nyetir, bawa ibu saya jemput. Oke, bagus. Bu Yuni, ke siapa Bu Yuni? Ke siapa ya? Ke Bu Susi ada tadi ya? Tidak ada, Bu Susi tidak terlihat. Bu Nur aja deh. Ya, silakan Bu Nur. Bil ma'rufi. Yang saya lingkari apa terlihat Ibu? Enggak kelihatan Pak Guru. Iya, silakan. Ya muruna. Iya, apa yang Ibu pahami di situ? Di sini kan tadi di situ menyeru, mengajak, menyuruh kepada menyuruh mereka menyuruh. Iya, bagus. Ya. Menyuruh ya, menyuruh. Kalau yang tadi yad'una, mengajak. Mengajak.
atau menyeru. Kalau ini ya'muruna ya, ya'muruna. Ya. Ini bentuk berapa, Bu? Ya'muruna? Bentuk 2. Iya, namanya apa, Ibu? Fi'il mudhari. Iya, domirnya Domirnya antum. dari mana diduga domirnya antum? Ada ya di muka, kemudian di belakangnya penanda waw. Iya, bagus. Antum itu tunggal apa jamak, Bu? Antum jamak. Iya. Tunggalnya apa, Bu? Anta. Apakah di ya'muruna ada jejak-jejak anta di situ sehingga dia berkembang menjadi antum? Di ya'muruna ada. Kan dia Apakah di ya'muruna ada jejak anta sehingga berkembang menjadi antum? kalau anta itu kan ada kalau hilangkan penanda jamaknya ya. Iya. Apa penanda anta di situ? Kalau penanda anta sebenarnya kan tak dia ya. Itu penanda huwa di situ. Kalau di situ yang ada adalah penanda huwa, apakah huwa bisa berkembang menjadi antum? Enggak, hum. Huwa menjadi hum. Huwa menjadi hum. Jika demikian, ya'muruna ini domirnya antum apa domirnya hum? Berarti domirnya hum. Iya, bagus begitu. Siapa maksudnya dengan hum di sini? Hum di sini ummah. Iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Siapa, Bu Nur? Termute. Iya, Bu Mute lagi. Oh, tadi udah Bu Mute. Sudah. Berarti Bu Tati. Silakan Bu Tati yang saya lingkari, Bu Tati. Jad'una ya, Pak. Bukan? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf menandakan bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Apa, Bu, artinya? Bil ma'ruf itu artinya berbuat kebaikan. Bil ma'ruf itu dugaan Ibu itu berapa kata itu bil ma'ruf? Bil 1, ma'ruf 2. Iya, bagus. Bil ma'ruf itu 2 kata. Ibu-ibu yang lain sepaham dengan Bu Tati? 2 kata, Pak Guru. 2. Jadi artinya sepaham ya? Ya. Ya. Yang pertama apa, Bu Tati? Bil. Apa yang pertama? Bi, Pak Guru. Bu Ratna semangat banget. Bu Tati nggak kedengaran suaranya. Yang pertama apa, Bu Tati? Bil. Bil. Gimana nulisnya bil itu? Huruf ba terus? Ada lam ya. Bi ma'ruf. Huruf yang pertama apa, Bu? Kata yang pertama? Bi. Ya, kata yang pertama adalah bi ya, bukan bil ya. Ya. Oke. Yang kedua apa? Ma'ruf. Ma'ruf. Iya, bagus. Tuh. Tadi Ibu memaknai apa ungkapan ini? Berbuat kebaikan. Yang bermakna berbuat yang mana? Itu dengan ya, bisa diartikan dengan ma'ruf kebaikan. Ma'ruf. Ya, yang bermakna berbuat yang mana? B-nya. Kalau itu coba Bu baca basmalah. Bismillah. Dengan nama Allah. Oke. Ibu pernah itu
Pernah sampai ilmunya bahwa bi itu bermakna berbuat? Ada? Pernah? Atau melakukan? Enggak. Enggak ya? Oke, Ya. baik. Jadi kalau tidak, bukan karena salah, sekali lagi, tapi karena kita belum ya. Tuh, kata kita belum masaknya begitu. Al-ma'ruf ini dugaan ibu, ya, dugaan ibu. Bentuk berapa kira-kira? Ma'ruf itu kebaikan ya. Bentuk dua. Bagus. Bukan, bentuk dua tuh perintah ya, Pak. Ya, perintah ya, berbuat kebaikan ya. Ibu Tati mengingatnya begitu, Bu Tati. Ma'ruf kan perbuatan, kata perintah kan kebaikan. Kebaikan Coba itu kata kita perintah. itu ya, Bu Tati ya, coba kita ulang-ulang ilmu kita masa lalu. Bentuk satu itu apa maknanya yang Ibu pahami? Bentuk satu? Udah lupa saya, Pak. Oh, lupa ya. Buku satu ada, Bu Tati, buku satu. Enggak saya ini, Pak, lagi disimpan, lagi dikumpulin. Enggak ada, buku satunya enggak ada ya, Bu ya? Enggak ada ya? Ya. Baik, kita minta bantuan kepada teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain, karena Bu Tati bukunya tidak ada, kita coba minta bantuan teman-teman yang lain. Ya. Bentuk satu apa dulu yang kita pelajari? Fi'il madhi. Ya, lampau. Fi'il madin. Kalau Ibu udah pinter jadinya fi'il madi. Nah, terus kalau dua? Apa masa sekarang? Akan masa sekarang. Mudore. Namanya apa? Mudore. Ya, dulu ilmunya namanya mudori, kalau udah pinter jadinya mudore. Ya. Terus kalau tiga? Fi'il. Dia masdar. Ya, yang ketiga masdar. Apa itu masdar? Perintah. Kata kerja yang Ya. dibendakan. Setelah ini tolong dicoba diingat ya Bu Tati ya, supaya kita ini ya punya banyak kesamaan. Kalau kita banyak kesamaan itu biasanya kalau kita ngobrol banyak nyambungnya ya. Kata kerja yang dibendakan. Terus kalau bentuk 4? Sifat. Iya, sifat. Terus kalau bentuk 5? Kata kerja. Perintah. Namanya apa? Fi'il amr. Iya, namanya fi'il amar. Ibu Tati bisa lihat yang tadi saya tulis, Bu? Bisa, Pak. Coba dibaca. Al-ma'ruf. Bukan yang tadi saya tulis, yang bahasa Indonesia. Fi'il amar. Ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Lampau itu fi'il madin. Terus yang fi'il mudore sekarang masdar kata kerja. Terus sifat. 5 kata perintah fi'il amr. Iya, ini maksudnya supaya ini nih ya, tadi membantu Bu Tati untuk mengingat bentuk 1, maknanya apa, bentuk 2. Sudah lupa lagi, Pak. Ya, ini kita ingin bantu Bu Tati untuk mengingat supaya kita semakin kompak, kalau ngobrol kita banyak nyambungnya, gitu ya. Kalau ngobrol banyak nyambungnya. Nah, coba Bu Tati bentuk 1. Bentuk 1 lampau atau fi'il madin. Terus kedua mudore masa sekarang. 3 masdar kata kerja yang dibendakan. Terus keempat sifat. Kelima fi'il amr atau perintah. Iya. Kalau saya tutup ini Ibu kira-kira bisa ingat nggak?
Coba deh, Pak. Bisa ya? Iya, Iya, baik. fi'il madin. Ya, silakan Bu. Pertama fi'il madin, fi'il madi lampau. Dua fi'il mudore, fi'il madin, mudore, fi'il apa lagi ya? Fi'il madin, lampau, fi'il mudore, terus fi'il yang sekarang yang dikerjakan apa ya? Fi'il yang perintah itu amr. Bisa diruntut Bu, 1, 2, 3, 4, 5, bisa runtut begitu. Ibu pakai hitung jari gitu, 1. Tuh. Pakai gini nih, pakai ibu jari dulu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini siapa? Fi'il apa ya? Aduh. Ibu mau lihat lagi, Ibu? Boleh deh, Pak. Silakan, Ibu. Fi'il madin. Fi'il madin lampau. Sekarang mudore. 1 gitu mulai dari bentuk 1, ibu jari. Bentuk 2, telunjuk. Bentuk 3, jari tengah. Bentuk 4, jari manis. Bentuk 5, perintah gitu. Biar ibu bisa runtut ininya. Bentuk 1 lampau, fi'il madi. Kedua sekarang fi'il mudore, masdar kata kerja. Terus bentuk 4 sifat, bentuk 5 fi'il amar. Bentuk 1 lampau atau fi'il madin. Kedua sekarang fi'il mudore. Terus ketiga fi'il masdar kata kerja. Keempat fi'il madi sifat. Kelima fi'il amr. Madin mudore, masdar, sifat, fi'il amar. Udah, Pak? Udah, bisa? Fi'il madin, kedua mudore, terus ketiga masdar, keempat fi'il madi. Keempat sifat, kelima fi'il amr. Sudah? Nggak bisa apa saya, Pak, nggak connect. Baik, terima kasih. Bersamaan dengan penyerahan diri dari Bu Tati, maka selesailah sudah ini invasi Rusia ke Ukraina. Udah selesai ini. Coba kan sudah selesai jadi. Oke, baik Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah mencoba untuk memahami beberapa hal, dan terakhir tadi kita sudah mencoba untuk mengusir ketidaktahuan yang ada dalam diri Bu Tati, tapi kelihatannya lebih kuat lebih kuat lupanya daripada semangat untuk menghilangkannya. Nanti pada kesempatan lain diusahakan ya Bu Tati ya. Ya, coba lagi ya bukunya dilihat, rekamannya ditonton gitu, sehingga setiap hari akan ada kemajuan, sehingga semakin banyak yang kita pahami sama-sama, itu omongan, diskusi, serta candaan-candaan kita akan lebih banyak lagi yang nyambung. Baik Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Ini sudah saatnya kita beristirahat. Setelah sepanjang hari ini ibu-ibu sudah berjihad, berjuang, beraktivitas. Semua kelelahan yang ibu-ibu sekalian rasakan dalam usaha untuk taat kepada Allah itu akan dinilai sebagai kebaikan
ya Allah sendirilah yang akan membalasnya di hari akhirat kelak dan di dunia dengan kebahagiaan. Baik, mari kita syukuri kesempatan yang kita miliki dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.